Di saat kita menyadari saat ini, sekarang ini, di sini, menyadari gerak, menyadari nafas, menyadari pandangan, pendengaran, kita benar-benar merasakan yang hadir di sini, ketenangan kita dapat. Tapi kesadaran belum tentu. Kesadaran belum tentu. Jadi lanjutkan lagi. Lebih dalam lagi. Terus perhatikan nafas. Asal kita benar-benar menghayati nafas. Rasa tenang ini juga lebur Bapak Ibu. Karena dia sudah lepas dari dualitas, sudah bukan rasa tenang, sudah bukan rasa bahagia. Bang, kalau kita sambil aktivitas, sambil merasakan nafas, bisa disebut zikir apa enggak? Ya bisa. Zikir itu kan bahasa Indonesianya adalah sadar. Jadi zikir bahasa sininya gitu, bahasa nasionalnya adalah sadar. Nah, di saat kita sedang aktivitas, kita sadar bahwa kita sedang bergerak, ya itu pun zikir. Tapi di saat kita sadar bahwa kita bergerak atau kita bernafas, kalau ini hanya mentok di ininya saja, di nafasnya saja, itu belum disebut dengan zikrullah. Sadar Allah gitu loh. Jadi hanya zikir nafas itu, sadar nafas. Makanya lanjutkan lagi agar kita benar-benar sadar yang menggerakkan nafas ini siapa. Jadi zikir kalau bahasa umumnya ini kan disebut dengan mengingat, ingat gitu loh. Tapi lebih ini lagi adalah sadar. Lah kita merasakan, menyadari nafas, berarti kita kan sadar nafas. Kita menyadari dan merasakan bahwa kita sedang bergerak, sadar gerak. Tapi kita bergerak seperti ini, bahwa kita sadar kita gerak seperti ini, belum tentu sadar Allah, belum tentu. Tapi untuk latihan kita bergerak seperti ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu loh. Jadi kita sadar bahwa semua ini adalah berkat pertolongannya, latihan. Tapi di saat kita hanya sadar gerak saja, sadar nafas saja, tanpa pemahaman yang lebih mendalam lagi, ya kita hanya menyadari keluar masuknya nafas ini. Kita tidak benar-benar menyadari sang hidup yang ada di sebalik nafas ini. Karena sang hidup yang melingkupi segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Kita benar-benar sadari nafas, rasakan nafas, nikmati nafas, hayati nafas. Jadi nafasnya dihayati agar kita benar-benar tenggelam kepada sang nafas itu sendiri. Bukan hanya sekedar nafas yang masuk dan keluar ini. Nanti kalau diinikan lagi, kita menyadari nafas yang masuk dan keluar ini lebih dalam lagi, nanti kita akan menyadari naik turunnya nafas. Kan ada juga sebutan kayak gitu, naik turunnya nafas. Ini maksudnya apa? Energi dari sang nafas ini yang mengalir ke seluruh bagian tubuh kita, energinya. Jadi sadar nafas adalah sadar hidup, bukan hanya sekedar menyadari nafas yang ini, oksigen ini, bukan. Lebih dalam lagi, yaitu tadilah sadari, rasakan, nikmati, hayati, maka lebur diri nyata yang sejati. Dah, ini teruslah berproses. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, merasakan nafas bisa disebut dengan zikir? Enggak bisa. Bisa, itu zikir nafas atau sadar nafas. Tapi lanjutkan lagi, dari sadar nafas, nanti sadar rasa, nanti sadar hayat. Karena kita menyatu dengan sang yang ada di dalam nafas tersebut. Tuh, lanjutkan lagi. Memang di saat kita benar-benar hadir atau menyadari nafas, menyadari gerak, menyadari aktivitas yang sedang kita rasakan saat ini, kita akan tenang. Tapi di saat kita sudah tenang, lanjutkan lagi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Jadi di saat kita menyadari saat ini, sekarang ini, di sini, menyadari gerak, menyadari nafas, menyadari pandangan, pendengaran, kita benar-benar merasakan yang hadir di sini,
Ketenangan kita dapat, tapi kesadaran belum tentu. Kesadaran belum tentu. Jadi lanjutkan lagi, lebih dalam lagi, terus perhatikan nafas. Asal kita benar-benar menghayati nafas, rasa tenang ini juga lebur Bapak Ibu, karena dia sudah lepas dari dualitas. Sudah bukan rasa tenang, sudah bukan rasa bahagia, sudah bukan rasa khawatir, sudah bukan positif negatif. Semuanya akan hancur lebur, dan kesadaran mutlak, kesadaran ilahilah yang sejati yang akan menguasai jiwa raga kita ini. Kitanya udah lebur, jadi lanjutkan. Dan saya iyakan, apakah di saat aktivitas kita zikir, kita merasakan nafas itu adalah zikir? Iya, tapi zikir nafas. Lanjutkan lagi, karena arti zikir itu sadar. Zikir nafas, zikir putaran, zikir apa lagi ya, zikir rasa. Lanjutkan sampai benar-benar tenggelam kepada ketiadaan diri kita. Yang ada hanyalah dia, yang ada hanyalah kesadaran itu sendiri. Bukan apa ya, di saat berkesadaran itu di sana loh ya, di saat sudah mutlak dalam kesadaran itu, bukan oh gini ya, nggak ada ternyata begini ya rasanya, nggak ada seperti itu. Di dalam rohani sana udah nggak ada begini toh, oh nggak ada. AO itu hanya di sini, hanya di pemahaman, hanya di akal. Tapi kalau sudah benar-benar di sana, yang ada hanyalah sadar murni. Udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ada oh begini ternyata ini, nggak ada lagi. Hal-hal seperti itu sudah nggak ada. Udah lanjutkan saja nanti yo. Terus berjalannya waktu, bismillah, dengan kuasa kehendak ilahi, ya tahu-tahu sendirilah, akan merasakan sendiri. Sudah tidak ada pertanyaan di dalam sana, sudah tidak ada aho lagi, sudah tidak, ya intinya apa sih ya, netral gitu loh, sadar dalam kenetralan itu. Jadi kalau dalam diri kita mungkin kita melihat sensasi seperti di padang yang nggak ada apa-apa, terus di sana luas terang benderang, tapi kita seolah-olah hanya sebagai apa ya, ini alam suwung kayak gini ada, tapi kosong kayak gini, dan di sana kita masih oh ini toh yang dinamakan, itu masih proses. Karena kesadaran murni, kesadaran sejati enggak seperti itu. Yang ada hanyalah kesadaran netral. Sadar tapi udah netral, udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ada apa ya, nggak ada AO lagi. Begitu Bapak Ibu. Suatu saat lah, udah terus praktekkan. Suatu saat ya bismillah, merasakan sendiri agar benar-benar tahu nikmatnya kopi itu bagaimana. Dan agar kita merasakan nikmatnya kopi itu bagaimana, otomatis kan harus merasakan sendiri dalam setiap seruputannya. Monggo ngopi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Begitu ya Bapak Ibu.